Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman selamat datang di channel Risman Putri ya. Nah, teman-teman, hari ini saya sambung lagi cerita yang hari itu yang masa saya sudah berhenti dengan Arab itu. Jadi saya sudah sampai di rumah, itu kan saya duduk satu rumah dengan manajer saya. Manajer saya ini perempuan. Jadi saya duduk dengan dia selama saya kerja dengan Arab itu saya memang duduk di rumah manajer saya. Lepas itu saya bagi tahu dekat manajer saya yang saya sudah berhenti dan nggak mau lagi kerja dengan bos Arab itu. Jadi saya bagi tahu secara detail dengan dia. Lepas itu teman-teman, manajer saya ini kan gaji saya selama ini kan melalui manajer saya karena kan saya ini kan nggak ada card bank. Jadi saya nggak ada bank Malaysia punya. Jadi saya gaji saya itu melalui manajer saya, nanti manajer saya bagi duit cash dekat saya gitu. Nah teman-teman, masa 30 tanggal 30, jadi tanggal 1 nya itu kan saya ada gaji lagi kan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 nggak salah saya masih duduk lagi di rumah manajer saya karena saya menunggu pembayaran gaji saya. Jadi saya tunggu, jadi tanggal 5 itu manajer saya belum bagi lagi saya punya gaji. Jadi saya tanya dekat manajer, Kak, kenapa gaji saya belum keluar? Saya bilang kayak gitu. Jadi manajer saya ini bagi tahu, dia bilang gaji kamu itu kena potong karena kamu duduk di rumah ini, dibilang kayak gitu kan. Padahal sebelum saya duduk di rumah itu saya sudah dibagi tahu dengan bos rumah itu cuma duduk free saja. Jadi saya nggak ada diminta bayar apa-apa sekalipun, nggak pernah. Jadi bila masa saya sudah berhenti, jadi nampaklah semua belang mereka semua saya sudah nampak. Jadi dia bilang, kamu ingat duduk di rumah ini free, nggak bayar apa-apa, dibilang kayak gitu. Padahal sebelum itu bos sudah jelaskan sama saya kan. Jadi saya bilang dekat manajer saya, kenapa sekarang kamu baru minta duit sewa? Saya bilang, kenapa nggak dari dulu kamu nggak minta, kenapa sekarang baru kamu minta? Apa alasan kamu? Kalau rumah ini kan bos yang punya, bos yang bayar, kenapa kamu yang tahan saya punya gaji? Saya bilang kayak gitu. Jadi saya sudah kehilangan keseimbangan diri saya. Jadi saya pun sudah marah-marah dengan dia karena dia tuh kayaknya nggak jujur juga. Jadi bila sudah terjadi sesuatu kayak gini, mereka mau permainkan duit saya. Jadi teman-teman, itulah risiko kita sebagai tenaga kerja dari Indonesia. Kebanyakan kita, bila kita sudah ada salah, mereka akan tahan gaji kita dengan alasan beribu alasan begitu. Jadi yang si manajer ini, saya tetap minta juga saya punya hak, itu kan hak saya kan, saya sudah kerja. Lagipun saya kerja dekat situ sudah lama begitu. Jadi saya tahu rumah itu memang nggak ada sangkut paut dengan saya, itu bos yang bayar kayak gitu. Kenapa tiba-tiba yang manajer yang minta pembayaran rumah kayak gitu? Kalau kamu mau ambil duit saya, ambil saja kayak gitu kan, jangan banyak cerita kayak gitu. Makin banyak kamu cerita, makin banyak keburukan kamu yang saya lihat kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, sudah tanggal 5, tanggal 6 nggak dibagi lagi, ya saya cepat-cepat cari kerja lain kayak gitu. Jadi teman-teman, si yang manajer ini bersikukuh juga, dia nggak mau bayar saya punya gaji itu. Dia masih tetap juga bilang itu untuk bayar rumah. Jadi saya pun oke lah, kalau itu hak kamu ya silakan ambil, tapi saya secara pribadi saya nggak ikhlas, sama sekali saya nggak ikhlas karena itu adalah hak saya, hasil dari titik peluh saya sendiri kayak gitu kan. Jadi manajer ini nggak ada rasa simpati sedikit pun saya lihat pada diri dia, nggak ada sedikit pun, nggak ada rasa simpati.
Jadi sebelum ini memang dia baik dengan saya pun nggak tahu apa maksud dia kan. Jadi selama ini saya duduk dengan dia, dia nggak pernah bertingkah dengan saya, nggak pernah sebut pasal duit, apa semua nggak pernah. Jadi di masa saya sudah berhenti, baru dia ungkit pembayaran rumah apa semua. Dia ingat mungkin saya ini kayak anak-anak, nggak tahu apa-apa kayak gitu kan. Jadi saya terus terang bilang dengan dia, oke, kamu nggak mau bayar ya sudah, saya ikhlas. Saya nggak ikhlas karena itu hasil dari titik peluh saya. Kalau kamu mau ya silakan kamu ambil, saya pun nggak masalah. Tapi secara pribadi saya betul-betul nggak ikhlas karena itu adalah kerja keras saya dan itu duit pegangan saya selama saya belum dapat kerja. Jadi itulah teman-teman pelajaran buat teman-teman di luar sana, kalau kita ini gak akan ada nilainya bagi mereka kalau kita ini sudah bukan kita melanggar, tapi kita menegakkan hak kita. Macam saya kan, saya berhenti itu kan karena dia sudah membuatkan diri saya ini dilecehkan. Jadi saya berhenti dan gaji saya juga ditahan. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalian berhati-hatilah dan kalian harus tegas dan jangan kalian suka dipermainkan dengan mereka, karena mereka ini kebanyakan mengambil kesempatan. Karena kita ini kan orang asing, jadi kita mau buat apapun, kamu mau menangis pun pergi laporan dekat polisi, kamu nggak ada artinya juga karena mereka itu orang berduit. Jadi walaupun mereka salah, kadang tetap juga kita yang akan salah karena mereka ini dengan duit mereka semua boleh apapun mereka mau. Jadi bagi saya keputusan saya pada hari itu ya saya berhenti dan saya cari kerja lain karena saya nggak mau. Saya ini lain orangnya, kalau saya sudah tahu perangai mereka ini masing-masing, jadi saya pun yang si A otaknya kayak gini, si B otaknya kayak gini, si C otaknya kayak gini. Kalau saya sudah tahu kayak gitu, bagi saya itu saya pandang ini saja. Dulu saya hormat dengan mereka, tapi bila mereka sudah menunjukkan jati diri mereka sendiri, keburukan mereka sendiri, bagi saya dia sebesar ini saja. Jadi buat teman-teman, kalian jangan takut, walaupun kita nggak salah jangan takut, kita tetap berani dan tegakkan kebenaran. Lebih baik kita mengalah, karena kalau kita lawan tuh nggak ada selesai-selesainya, karena mereka ini menganggap mereka ini berduit dan apapun mereka boleh buat karena kita ini kan orang asing. Jadi saya pernah diancam, saya pernah dibuat cerita yang buruk-buruk di luar sana supaya bos-bos yang sebelah-sebelah saya ini nggak mau mengambil saya kerja gitu. Jadi dibusukkan nama saya, dibilang ke ini itu semua. Jadi saya nggak masalah karena saya berpegangan hidup saya ini adalah Tuhan yang menentukan. Jadi baik buruknya itu mungkin dah takdir saya, dan saya tetap terima dengan ikhlas dan saya tetap berpikiran positif dan meneruskan untuk mencari pekerjaan yang terbaik untuk saya, yang boleh layak untuk saya dan dapat bos atau majikan yang menghargai saya kayak gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman, di masa saya sudah berhenti itu saya dapat kerja dengan dalam satu mall. Bos Arab ini kan banyak kedai, jadi kedai dia itu ada di satu tempat ini. Saya dapat kerja dengan bos di tingkat bawah, tingkat 1. Jadi itu orang asli Malaysia. Saya kerja dengan dia dekat 1 tahun. Itu kerjanya bagus dan bosnya pun baik dengan saya. Bos itu dia kerja hakim, dia hakim, seorang hakim. Jadi dia buka butik, dia bagi saya yang jaga, tapi dia baik, memang baik sekali dengan saya. Dan dia pun pernah tanya kenapa saya berhenti dari kedai itu kayak gitu. Jadi saya pun cerita kenapa saya berhenti dari situ. Lepas itu yang bos yang ini, yang baik dengan saya ini, dia mau tolong saya, mau bantu saya. Dia bilang
kalau kayak gitu nanti saya akan tolong uruskan kamu, saya buatkan kontrak kerja untuk kamu yang baru atas nama dia kayak gitu kan. Jadi saya kerja baik-baik karena dia pun baik dengan saya kerja baik-baik sampai 1 tahun. Dalam 1 tahun itu saya sudah lama dapat teman sesama Indonesia, jadi teman-temannya ada yang mengajak saya kerja. Dia bilang kerja ini agak berat, sama juga jualan tapi agak berat sedikit, kita pergi sana sini seluruh negeri kita akan pergi, tapi gaji kita berbaloi, dia bilang kan gaji besar. Jadi itulah teman-teman, karena saya ini orangnya lain, saya berpikiran saya 1 bulan di sini saya mau dapat sekian kayak gitu, saya ada target. Jadi saya nggak mau menunggu yang kerja bagus, memang bagus tapi gajinya sedikit kayak gitu kan, karena saya ini ada target di kampung saya, jadi saya memilih yang gaji yang agak besar. Jadi saya minta izin dekat bos yang hakim ini, saya mau mencari kerja yang gaji agak besar sedikit karena saya ada target saya bilang kayak gitu. Saya pamit secara baik-baik dengan dia dan dia pun ikhlas untuk melepaskan saya kayak gitu. Jadi selepas itu saya sudah dapat kerja yang gaji lumayan dan kerja pun oke, dan bos pun masih oke. Itu bosnya orang Chinese. Nah, teman-teman di luar sana tetaplah semangat dan jangan putus asa. Kalian harus percaya karena ini apa yang terjadi pada diri kita ini adalah itu tanda Tuhan masih mempercayai kita, karena dia akan melihat sampai mana tahap kesabaran kita kayak gitu. Jadi teman-teman tetaplah ikhlas dan bersabar dan berusahalah dan berpikirlah dengan positif. Nah teman-teman, sampai di sini dulu video saya, dan saya akan lanjut nanti dengan video-video selanjutnya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk support selalu video saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye bye.